Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Dan mereka yang telah memberikan atau mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan, sedangkan hati mereka merasa gelisah dan takut karena mereka yakin akan bertemu dengan Tuhan mereka. Mereka itulah yang bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka itulah orang-orang yang memperolehnya. Al-Quran Surah Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 60 dan 61. Kaum muslimin jamaah zuhur rahimakumullah, tausiah kita pada kesempatan kali ini tentang meningkatkan mutu ibadah. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah ketika ayat ini dijelaskan oleh Nabi. Siapakah orang-orang yang hati mereka takut atau cemas terhadap apa yang telah mereka lakukan itu? Apakah mereka orang yang pencuri, orang pezina, atau orang yang meminum khamar? Tahu Rasul mengatakan, bukan. Mereka bukan pencuri, bukan pezina, bukan peminum khamar sehingga takut mereka kepada Allah, bukan. Tapi mereka adalah allazina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaquna. Tapi mereka adalah orang-orang yang sholat, yang puasa, yang suka berinfak. Wahum yatakhafatun, dan mereka takut ay alla yuqbala minhum. Takut mereka kalau amal mereka itu tidak diterima Allah. Kaum muslimin sekalian, para sahabat merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut kalau ibadah yang mereka lakukan itu tidak diterima Allah. Karena itu mereka berusaha untuk terus menyempurnakannya. Yusari'una fil khairat, mereka berlomba-lomba, bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar amal-amal yang mereka lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, kita yang sekarang ini yang sudah diberi Allah kesempatan hidup sekian lama, yang telah berbuat, yang telah beramal, sholat, puasa, berimpak dan lain sebagainya, adakah rasa khawatir, rasa cemas dalam diri kita kalau ibadah kita itu tidak diterima Allah? Sebab kalau beberapa hadis Nabi juga mengatakan ada orang yang sholat tapi tidak dekat dengan Allah. Ada orang yang beribadah tapi bukan malah membuatnya dekat kepada Allah, bahkan semakin jauh. Nah, karena itu
kita perlu meningkatkan mutu ibadah kita, sehingga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa upaya yang dapat kita lakukan dalam rangka meningkatkan mutu ibadah itu? Pertama adalah meningkatkan keikhlasan kita dalam beribadah. Ikhlas dalam berniat. Nawaitu kita di dalam melakukan ibadah itu. Orang yang ikhlas akan meningkat ketika dia beribadah, kata Nabi, seakan-akan ia melihat Allah. Meskipun dia tidak bisa melihat Allah, tapi ia yakin Allah memperhatikannya. Karena itu ia lurus dalam beribadah, lurus dalam beramal, lurus dalam bekerja, tidak dengan motivasi-motivasi yang lain. Jadi ikhlaskan niat itu. Sebab Nabi mengatakan innama a'malu binniyat, sesungguhnya semua amal pekerjaan itu dinilai sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya tidak ikhlas, Allah tidak menerimanya. Allah adalah orang yang tidak senang diserikati, diperduai, diperkongsihi. Allah tidak senang. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, itqan namanya. Rasul mengatakan sesungguhnya Allah sangat senang kepada seseorang di antara kamu ketika ia melakukan satu amal perbuatan, suatu ibadah, ia lakukan dengan itqan, dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dengan sungguh-sungguh itu? Pertama, ia upayakan ibadahnya itu menurut sunnah Nabi. Menurut sunnah Nabi. Karena Rasulullah yang diberi Allah contoh, yang diajari Allah untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana tata cara beribadah yang benar itu. Maka ia berusaha, atau kita berusaha agar setiap ibadah kita itu menurut sunnah Rasulullah SAW. Jadi sana kalau misalnya sholat, ya tepat waktunya, kafiatnya, bacaan-bacaannya itu. Jadi itqan, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang ketiga, meningkatkan kualitas ibadah itu adalah bagaimana agar ibadah yang kita lakukan itu ada hubungannya dan perbaikan perilaku kita. Jadi ada hubungan dengan perilaku kita. Kan aneh itu, dia rajin berimpak, rajin bayar zakat, tapi suka mencilok. Tidak ada itu, arti ibadah tidak benar itu. Ya bayar zakat, tapi korupsi juga, tidak benar itu. Ia sholat tapi berbuat maksiat juga, tidak benar itu. Ia puasa tapi mengumbar hawa nafsu juga, tidak benar itu. Jadi harus ibadah-ibadah yang dilakukan seorang itu memperbaiki atau mewujud, ada fungsinya dalam kehidupannya, sehingga semakin baik dia. Bapak dan Ibu sekalian, karena itu dalam beribadah kita tidak boleh ala kadarnya, tidak boleh itu. Jangan ala kadarnya. Jangan seperti seorang tukang rumah, setelah berapa tahun bekerja satu perumahan dia mau berhenti. Nah, kata yang punya perusahaan, engkaulah beri, tapi selesaikan rumah ini dengan sebaiknya. Tapi ketika diberi syarat bahwa dia bisa berhenti dalam bangun rumah itu, ya kerjakan rumah asal-asalan, asal cepat selesai saja. Selesai rumah itu dengan cepat. Ternyata setelah selesai datang kepada pemilik perusahaan, kata perusahaan, kami berikan pengarahan kepadamu dengan kau berhenti, selain terima kasih juga rumah, yaitu rumah yang baru saja selesai engkau bangun itu. Coba bayangkan bagaimana perasaan orang tadi. Rupanya rumah yang dikerjakan asal-asalan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dia sendiri, menyesal dia. Nah, kadang-kadang begitulah sebagian kita dalam beribadah ini, diperintahkan Allah dikerjakan asal-asalan saja, asal selesai saja, akhirnya menyesal kemudian.
Nah, karena itu marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk secara terus-menerus meningkatkan kualitas amal kita sehingga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.